Kemudian dari komponen software yang kedua adalah analytics, analytics service. Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar yang namanya Google Analytics, Instagram Analytics, kemudian ada Facebook Analytics. Nah, di sini analytics ini bagian yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita nanti bisa melakukan grow up atau kita bisa meningkatkan penjualan dari e-commerce kita. Biasanya analitik itu dibutuhkan oleh si penjual. Jadi dia bisa menganalisa siapa saja kasih konsumen saya, middleware. Ada satu komponen lagi yang tidak kalah pentingnya di software ini yang disebut dengan API. Atau kalau adik-adik di sini ketika browsing sering melihat tulisan API, itu API. API ini adalah application program interface. Application program interface ya. Application program interface ini fungsinya apa? Nah, ini untuk menjembatani agar aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya itu bisa berinteraksi. Contohnya apa? Misalnya adik-adik menjadi user dari Bukalapak, Tokped, Shopee, atau Lazada. Ketika melakukan pembayaran, adik-adik bisa memilih saya harus membayar lewat apa. Apakah lewat GoPay, apakah melakukan bank transfer, atau menggunakan virtual account, atau menggunakan link, atau yang lainnya. Nah, di sini untuk mengintegrasikan antara layanan perbankan, layanan GoPay, layanan link, atau switching payment yang lainnya, itu membutuhkan satu komponen yang namanya API. Nah, API ini berfungsi untuk mengintegrasikan antara satu platform dengan platform yang lainnya. Nah, jadi di dalam software tadi saya sebutkan ada beberapa hal, yaitu ada komponen untuk manajemen service untuk pengelolaannya, kemudian komponen untuk melakukan analitik atau melakukan analisa terkait tentang e-commerce bisnisnya, apakah kompetitif atau tidak, apakah sudah tepat atau tidak. Kemudian adalah komponen middleware yang sebagai intermediate-nya atau sebagai perantara dari satu service dengan service lainnya atau disebut sebagai dengan communication protocol. Kemudian yang komponen yang terakhir adalah API, Application Program Interface, yang bisa menjembatani antara satu platform dengan platform lainnya agar bisa saling berinteraksi. Nah, kemudian yang ketiga ada disebut sebagai network infrastructure component. Nah, network ini tidak kalah pentingnya dengan dua komponen yang tadi, ada komponen hardware dan software. Di network ini biasanya menjembatani bagaimana sih saya biar tetap masih terhubung di platform yang tempat saya belanja atau di e-commerce tempat saya belanja. Nah, dukungan-dukungan dari network ini tidak terlepas dari yang pertama namanya internet connectivity. Adik-adik punya jaringan terkoneksi di jaringan lokal, tapi tidak terkoneksi ke internet. Kira-kira bisa belanja nggak? Kan nggak akan terhubung ya dengan platform e-commerce yang ada di internet. Nah, itu dibutuhkan yang namanya internet connectivity. Fungsinya untuk apa? Menghubungkan antara device satu dengan device lainnya. Menghubungkan antara device yang dipergunakan oleh sisi usernya dengan sisi servernya. Platformnya apa saja? Device-nya bermacam-macam. Kalau adik-adik sekarang rata-rata sudah belanja menggunakan handphonenya masing-masing atau smartphone-nya masing-masing. Nah, yang kedua, komponen yang tidak kalah pentingnya ada namanya firewall. Di dalam network, di dalam komponen network, tadi selain ada internet connectivity, kita harus ada juga dilengkapi dengan firewall. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk proteksi terhadap ancaman-ancaman serangan di dalam jaringan itu sendiri. Bagaimana trafficnya, bagaimana pengaturannya, apakah ini trafficnya
eh, biasa nggak sih dengan beban traffic seperti ini, kemudian bisa mengidentifikasi serangan apa yang terjadi di e-commerce. Firewall ini sangat penting karena komponen ini kalau tidak ada firewall, kita bisa data-data yang ada di dalam server kita bisa tersebar luas, bahkan bisa hilang. Kalau tersebar tapi datanya masih ada sih nggak masalah. Jadi meskipun itu suatu resiko yang besar ya, resiko yang besar bagi kliennya, tapi datanya masih tersimpan. Nah, itu harus dicari cara bagaimana saya mengamankan data tersebut. Kalau kemarin adik-adik mungkin pernah dengar atau melihat berita di TV, kemarin ada kebocoran data dari Tokopedia, yang terbaru-baru bocoran data dari BPJS. Nah, itu kan sangat riskan. Data-data itu sangat konfidensial atau sangat rahasia. Satu nik adik-adik didapatkan orang, maka itu bisa dipergunakan untuk bermacam-macam. Nah, itulah pentingnya firewall. Kemudian, untuk melengkapi firewall, ada yang namanya security service. Security service ini fungsinya untuk apa? Ini komplement dari firewall. Jadi untuk melengkapi si firewall agar lebih secure lagi atau agar lebih aman lagi. Nah, dengan security service ini bisa melindungi bahkan melawan ketika ada serangan-serangan atau ancaman-ancaman dari luar. Itu kalau kita sebut sebagai pengancamnya hacker ya, kalau adik-adik tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena user e-commerce ini sangat banyak, ya, user e-commerce ini sangat banyak. Bagaimana ada komponen yang disebut dengan load balancer. Bagaimana kita mengatur beban dari servernya, bagaimana kita mengatur beban dari jaringannya, agar semua user yang masuk atau semua customer dari e-commerce yang masuk itu tidak merasa lambat. Jadi biasanya kalau kita lihat di user experience atau pengalaman dari user, ini adalah ketika mereka membuka suatu aplikasi e-commerce, di mana kesan pertama mereka merasa aplikasi e-commerce itu lambat, maka akan ditinggalkan mayoritas. Maka akan ditinggalkan. Nah, di situ perlunya yang namanya load balancer. Kemudian ada komponen network yang terakhir yang tidak terlepas, ada namanya DNS atau domain name system. Di sini bagaimana kita, kalau adik-adik mungkin mengakses suatu halaman e-commerce, misalkan Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, adik-adik cukup menyebutkan bukalapak.com, shopee.com, tokopedia.com. Nah, itu di belakang itu sebenarnya ada angka-angka yang disebut sebagai IP address. Nah, itu adik-adik tidak perlu tahu. Kita cukup menyebutkan nama teksnya. Siapa sih yang mengatur ini? Yang mengatur ini adalah DNS, jadi Domain Name System.